Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya Irfan Saputra, prodi perpajakan dengan NIM seperti yang ada di layar, yaitu C0D02432 dengan mata kuliah stasi perpajakan akan mempresentasikan sebuah materi yang akan disampaikan melalui video ini dengan judul aspek fiskal dari arus modal dan arus modal perusahaan. Saya aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Oke, latar belakangnya adalah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan melakukan berbagai transaksi ekonomi yang melibatkan pergerakan barang dan modal. Arus barang berkaitan dengan kegiatan pertama itu ada pengadaan barang, 2 distribusi, ketiga distribusi, 4 penjualan. Sedangkan arus modal berkaitan dengan pertama itu ada perolehan modal, penggunaan dana, pembiayaan operasional perusahaan. Kedua arus tersebut memiliki implikasi perpajakan yang penting bagi perusahaan. Lanjut, apa saja rumusan masalah yang akan kita bahas di PPT ini? Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan arus barang dalam perusahaan, pengertiannya teman-teman. Kemudian apa yang dimaksud dengan arus modal dalam perusahaan, sama. 3, bagaimana aspek fiskal dari arus barang. 4, bagaimana aspek fiskal dari arus modal. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan aspek fiskal dalam praktik perusahaan, teman-teman. Dan itulah yang akan kita kita bahas, teman-teman. Oke, lanjut. Tujuan penulisannya yang pertama menjelaskan konsep arus barang dalam perusahaan, 2, menjelaskan konsep arus modal dalam perusahaan, 3, mengkaji aspek fiskal dari arus barang, kemudian mengkaji aspek fiskal dari arus modal, kemudian memberikan pemahaman mengenai implikasi perpajakan dalam aktivitas perusahaan. Oke, teman-teman, lanjut. Yang pertama adalah pengertian arus barang. Arus barang adalah pergerakan barang dalam kegiatan operasional perusahaan, mulai dari pengadaan hingga penjualan kepada konsumen. Dalam perusahaan manufaktur, arus barang meliputi yang pertama adalah pengadaan barang baku, 2, proses produksi, 3, penyimpanan barang jadi, 4, distribusi dan penjualan. Dan yang ketiga adalah arus barang menjadi bagian penting dalam siklus produksi perusahaan. Jadi kalau bisa saya simpulkan, barang ini dimulai dari barang itu ada hingga barang itu sampai ke tangan kita, teman-teman, sehingga terjadilah siklus operasi perusahaan. Dilanjut, pengertian arus modal. Arus modal adalah pergerakan dana atau sumber pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sumber arus modal dapat berasal dari, pertama tentu dari modal pemilik, kedua kita minjam dari bank, 4, laba ditahan atau investasi, kemudian penerbitan saham, dan arus modal yang baik membantu menjaga stabilitas keuangan. Lanjut, hubungan arus barang dan arus modal. Arus barang dan arus modal memiliki hubungan yang sangat erat dalam kegiatan bisnis. Contohnya nih, modal digunakan untuk membeli bahan baku. Bahan baku kemudian terus menjadi barang jadi, kemudian barang jadi itu dijual ke konsumen. Penjualan tersebut menghasilkan pendapatan tersebut kemudian menjadi arus kas yang memperkuat modal perusahaannya. Jadi semua itu saling keterkaitan, teman-teman, ya. Mulai dari bagaimana barang itu belum jadi hingga barang tersebut jadi, salah laku ya harus modal kita bertambah, jika tidak ya harus modal kita berkurang. Lanjut, aspek fiskal arus barang. Lanjut, arus barang dalam perusahaan berkaitan dengan beberapa kewajiban perpajakan. Di antaranya ada PPN, namanya pajak taman nilai atas penjualan barang pajak, PPN atas impor barang, kemudian pengakuan pendapatan dalam pajak penghasilan (PPH), perhitungan harga pokok penjualan (HPP). Semua transaksi tersebut mempengaruhi penghasilan karena pajak perusahaan. Oke, pajak dalam arus barang. Beberapa pajak yang berkaitan dengan arus barang, yang pertama adalah PPN, taman nilai dikenakan atas penyerahan barang, kemudian PPH dikenakan atas keuntungan yang oleh perusahaan dari penjualan barang. Kedua pajak ini sangat penting dalam sistem perpajakan perusahaan. Oke, aspek fiskal arus modal.
Arus modal juga memiliki implikasi perpajakan. Beberapa transaksi arus modal yang berkaitan dengan pajak, yang pertama adalah pembayaran bunga pinjaman, kemudian pembagian dividen kepada pemegang saham, ketiga penambahan modal oleh pemilik perusahaan. Kemudian transaksi tersebut dapat menimbulkan kewajiban pajak penghasilan suatu. Oke, kita sampai pada kesimpulan. Arus barang dan arus modal merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Arus barang berkaitan dengan proses produksi dan penjualan barang, sedangkan arus modal berkaitan dengan sumber pembiayaan perusahaan. Kedua arus tersebut memiliki implikasi dalam perpajakan, khususnya dalam pajak penghasilan dan pajak tambah nilai. Pemahaman yang baik mengenai aspek fiskal sangat penting agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak dengan benar. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun nada cara saya yang terlalu cepat teman-teman. Kemudian semua MPPD Stable ini adalah sudah sebenarnya saya dan menanyakan ini masukan apa yang lain-lain, silakan kita berdiskusi bersama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.